Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, setelah sampean mengerjakan latihan evaluasi tema 6, itu adalah latihan yang bisa sampean kerjakan sampai habis ya. Untuk ketika sampean menghadapi UTS, tapi itu bukan soal UTS, cuma latihan saja. Supaya sampean lebih siap. Nah, di sini akan Bapak bahas yang Romawi 1 dan Romawi 2 saja. Untuk yang Romawi 3 bisa sampean kerjakan sendiri ya. Nih. Untuk mempersingkat waktu, Bapak bahas yang Romawi 1 di PPKN terlebih dahulu dia ini ya lembar pertama. Nomor 1 ini semboyan bangsa Indonesia adalah tentu saja sama yang sudah paham yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 2 keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai D perekat persatuan. Nah, yang nomor 3 berikut ini yang tidak termaksud dalam keragaman karakteristik adalah jawabannya ya C perilaku. Nah, nomor 4 suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya disebut. Nah, jawabannya D, cita-cita. Nah, ini ya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Cita-cita seperti gambar di samping dinamakan C, itu gambarnya Pak Polisi. Mungkin tidak terlihat ya, tapi itu gambarnya Pak Polisi yang sedang mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Nah, yang Romawi 2, bahas sedikit. Sikap yang harus dimiliki dalam meraih cita-cita adalah pantang menyerah, kerja keras, disiplin, dan lain sebagainya. Suatu keadaan dalam masyarakat terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Disebut jawabannya yaitu keberagaman karakteristik. Nah, nomor 3, lambang negara Indonesia adalah udah ya, jawabannya yaitu burung Garuda. Nomor 4, makanan khas dari Jogja. Tentunya sama sudah tahu yaitu gudeg. Nah, yang nomor 5 ini. Nomor 5 itu gambar di samping merupakan tempat ibadah umat beragama. Di situ ada gambarnya gereja, otomatis itu adalah ibadahnya umat agama Kristen. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subbab bahasa Indonesia yang bawah ini. Nah, kita ke Romawi 1 dulu yang habisian sebagai latihan. Nah, nomor 1, agar dapat menemukan makna dalam puisi, kita harus jawabannya yang B, mengartikan setiap katanya. Jadi diartikan satu per satu. Nomor 2, berikut yang tidak termaksud dalam langkah menulis puisi adalah jawabannya D, mencari puisi yang sudah jadi. Nah, itu tidak termaksud. Nah, nomor 3, berikut termasuk ciri-ciri puisi adalah juga mudah, jawabannya yang B, terdiri dari satu baris. Tidak mungkin puisi itu hanya satu baris. Nah, di sini untuk nomor 5, judul yang ini ya, tepat untuk puisi di atas, maksudnya ini puisi yang hari ini aku belajar. Silakan dibaca ya. Jawabannya yang nomor 4 itu jawabannya yang B, cita-citaku. Nomor 5, tema pada puisi tersebut adalah temanya yaitu A, cita-cita. Oke, hampir sama namanya. Cita-cita. Nah, untuk yang selanjutnya Romawi 2, keselarasan bunyi pada puisi yang terbentuk oleh pergantian tekanan disebut intonasi. Bahasa dalam sebuah puisi terikat oleh rima. Gagasan untuk membuat puisi disebut tema. Jawabannya tema ya. Mendeklamasikan puisi harus memperhatikan mimik, intonasi, dan pelafalan. Itu wajib. Kata-kata yang digunakan dalam menulis puisi harus indah, singkat, dan sebagainya. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Kita ke bawah. Nah, kita ke IPA sekarang. IPA, masih ingat materi pada tema 6 kan? Nah, diingat-ingat ya, karena itu
besok tanggal 22 ketika semuanya UTS pasti keluar. Nah, untuk IPA, nah ini ya, kita ke Romawi 1. Hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa terdapat pada, jawabannya muda ya, banyak D yaitu ayam. Kalau kupu-kupu pasti berbeda karena berawal dari apa? Dari ulat. Nah, perhatikan gambar dari hidup kupu-kupu di bawah ini. Ini nomor 2. Tahap larva terjadi pada nomor larva. Jawabannya yang B. B ini larva. Nah, berikut ini bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah jawabannya yang C ya. Batang, daun, buah, bunga. Nah, itu tumbuhan ya. Kalau daging tentu saja dari hewan. Nomor 4, tahapan dari hidup kecoa yang benar yaitu kecoa yang benar yaitu D ya, yang D. Dari telur, nimfa, kemudian ke kecoa. Nah, nomor 5, hewan yang mengalami tahapan jentik-jentik dalam daur hidupnya adalah jawabannya tentu saja yang C. Kita ke Romawi 2-nya, pada IPA ya. Nomor 1, perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh disebut jawabannya metamorfosis. Nah, nomor 2, perubahan bentuk tubuh hewan selama siklus hidup disebut siklus hidup. Nomor 3, kecoa, rayap, dan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, tentu saja tidak sempurna. Nomor 4, kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai apa jawabannya? Nah, jawabannya pupuk. Pelestarian di luar habitat aslinya disebut ex situ, jawabannya ex situ ya. Itu saja untuk IPA. Sekarang kita ke IPS. IPS, kita ke sini langsung. Tanaman yang termasuk dalam tanaman perkebunan adalah perkebunan. Nah, jawabannya itu A, kopi, tembakau, dan teh. Nomor 2, sumber daya alam yang tidak akan habis walau digunakan terus-menerus adalah A, udara. Kalau batu bara tentu saja akan habis. Nah, nomor 3, keberadaan sumber daya alam sangat terbatas. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus jawabannya yang C, bijaksana dan rasional. Berikut ini pemanfaatan belerang bagi manusia. Ya, jawabannya yang C, campuran bahan pewarna. Itu dikasih belerang. Sabun itu juga dikasih belerang. Nah, nomor 5, pembuatan peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, sundip terbuat dari ya jawabannya yang A, nikel. Oke, yang Romawi 2, kaca, piring, dan gelas ini dibuat dengan menggunakan kaca, piring, dan gelas. Kaca, jawabannya kaca. Banyak digunakan untuk pembuatan pensil, yaitu grafit. Sumber daya alam yang digunakan untuk alat transportasi adalah sungai. Hasil hutan yang diproduksi dari produk Kalimantan Selatan adalah, nah di Kalimantan itu banyak sekali kayu, jawabannya adalah kayu. Kota Cilacap dan Cebu merupakan daerah penghasil minyak bumi, ya. Oke, yang terakhir kita ke SPDP. Ya, ini saja ya. Yang nomor 1 saja saya bahas. Ukuran cepat atau lambatnya suatu lagu dinamakan tempo. Lagu kupu-kupu yang lucu dinyanyikan dengan tempo lambat. Perlengkapan yang digunakan saat mempraktikkan tari kreasi kupu-kupu adalah selendang.
atau campur. Kolase menggunakan teknik membuat karya seni rupa dua dimensi, titik-titiknya dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Karya seni yang terbuat dari berbagai foto atau gambar digabungkan sehingga karya tersebut memiliki makna disebut, nah jawabannya montase. Ya, montase atau menempel. Baik, ini bisa saya kerjakan sendiri. Nah, itu saja untuk pembahasannya. Selamat belajar, silakan dipelajari sendiri. Nah, itu saja. Terima kasih. Selamat belajar.